Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Point of View yang didukung oleh Buat kamu yang punya hewan peliharaan apapun, tenang aja. Udah ada Ivisan yang mampu membunuh 99,9% virus, bakteri, bahkan jamur yang ada di rumah kamu. So, pakai Ivisan ya. Bukan sensasi, bangun diskusi, data bicara, bukan asumsi. Pariwisata, bangkit bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita. Halo, apa kabar sahabat Eljon? Selamat datang di Point of View, POV sudut pandang kita. POV, sudut pandang kita. Inilah talk show yang membuka ruang diskusi, lintas perspektif, lintas realitas, dan lintas generasi. Setiap suara punya ruang untuk bercerita, setiap sudut pandang punya versi dari makna. Dan di sini di POV bersama saya Anggi Hilman. Dan sahabat Eljon semuanya, Point of View kali ini kita akan membahas From Indonesia to the World, a journey of identity, preparation, and purpose. Dan sahabat Eljon semuanya sudah hadir bersama kami di sini, Miss M Universe Indonesia 2026, Thalita Amini. Halo, apa kabar Thalita? Selamat siang Kak Agi. Wow, keren banget. Ini sore hari kita ditemani dengan wanita cantik perempuan Indonesia yang tentunya sedang mempersiapkan diri ke ajang internasional. Oke, Thalita, bagaimana perasaannya setelah resmi nih official mewakili Indonesia di ajang internasional? Pastinya sebuah kehormatan dipilih sebagai Miss M Universe 2026 setelah kemarin melalui ajang Miss Tourism Universe. Pasti ada rasa excited sekaligus deg-degan karena kita nantinya tidak akan bertemu dengan teman-teman dari Indonesia saja, tetapi dari luar negeri. Sejauh yang sudah saya lihat itu ada teman-teman dari Malaysia, dari Rusia, dari Ukraina. Wow. Sangat banyak dan lebih luas lagi. Pastinya ini merupakan pengalaman pertama saya juga untuk di ajang internasional dan harapannya pasti lebih besar lagi. Iya, luar biasa. Ini benar-benar tadi apa yang dikatakan sama Thalita ketika pada saat di ajang Miss Tourism Universe Indonesia itu kan memang Thalita membawa nama pribadi gitu ya, nama diri sendiri. Tapi saat ini ketika Thalita masuk ataupun naik ke ajang internasional kan tidak hanya mewakili nama sendiri tapi juga nama Indonesia. Nah, kalau dari hal tersebut, apa sih makna dari mewakili Indonesia bagi Thalita di ajang internasional? Kalau dari aku sendiri sebenarnya Indonesia itu bukan hanya suatu titik di peta ya Kak. Ini merupakan tanggung jawab besar bagi saya karena balik lagi tantangannya begitu besar, apalagi tantangan terbesar kalau menurut saya itu nanti kita harus menjaga etika dan attitude selama selama saya karantina, karena itu juga pastinya menggambarkan bagaimana wanita Indonesia nantinya seperti itu Kak. Jadi ini merupakan suatu tanggung jawab yang besar. Luar biasa. Jadi betul-betul Thalita ini akan menjadi representasi dari perempuan Betul. Indonesia gitu ya. Nah, kalau kita saksikan bersama-sama nih pemirsa semuanya, Indonesia itu kan memiliki keberagaman yang sangat banyak, mulai dari budayanya, terus karakter masyarakatnya juga yang sangat luas gitu. Nah, bagian dari mana sih Indonesia yang paling ingin Thalita tunjukkan kepada dunia? Karena sebelumnya saat Miss Tourism Universe saya mengangkat seni, saat ini juga saya mengangkat seni. Jadi lebih ke bagaimana keberagaman seni di Indonesia itu bukan merupakan suatu pembeda. Jadi merupakan sesuatu kekuatan, sehingga itulah Indonesia, kelebihan dari Indonesia sendiri, apalagi di bagian seninya ya Kak. Tadi aku bilang emang tradisi, dan sebelumnya aku pernah di sini juga ngomong tradisi dan keberagaman Indonesia itu tuh banyak banget dan gak bisa kita temukan di mana-mana. Dan justru itu bukan merupakan kekurangan dari Indonesia sendiri, itu merupakan kekuatan, karena dari perbedaan itu kita tetap bisa menjadi Indonesia yang satu melalui seni tradisi. Oke, wah jadi memang yang akan di highlight sama Thalita di ajang internasional itu karena backgroundnya emang
erat kaitannya dengan dunia seni gitu. Jadi itu betul. kan akan ditunjukkan gitu kepada Betul. dunia bahwa Indonesia itu punya banyak sekali seni. Nah, kalau misalnya ngomongin soal tanggung jawab gitu ya, Talita. Apa sih hal terbesar yang Talita rasakan sebagai tanggung jawab ketika membawa nama Indonesia di kompetisi internasional? Kembali lagi ya Kak, kalau misalnya untuk membicarakan tantangan terbesarnya kembali lagi ke etika dan attitude, karena aku mau merepresentasikan wanita Indonesia di halamannya itu seperti apa dan warga Indonesia itu seperti apa, seperti itu. Jadi aku tuh mau meng-highlight warga Indonesia yang memang pada aslinya ramah tamah seperti itu dan punya attitude itu. Wah, keren. Jadi memang Talita ini ingin benar-benar merepresentasikan perempuan Indonesia dan tentunya masyarakat Indonesia bagaimana dengan ramahnya yang sangat luar biasa ramah, terus kepeduliannya juga antar sesama. Jadi itu akan menjadi highlight selain dari tadi seni yang dikatakan oleh Talita. Nah, kita kembali ke pada saat Talita di ajang nasional. Itu kan sudah bertemu dengan beberapa finalis yang mungkin masih dengan taraf nasional, artinya tidak ada rasa deg-degan yang terlalu ini gitu ya, signifikan. Kalau misalnya hanya sebatas dengan antar provinsi, tapi beda lagi nanti antar negara gitu. Apalagi tadi disebutkan ada beberapa perwakilan dari negara seperti Malaysia, Rusia dan lain sebagainya. Nah, respon dari orang-orang terdekat Talita ketika oh iya Talita kamu maju ya ke ajang internasional, terutama keluarga nih, apa respon mereka setelah tahu Talita ini akan membawa nama Indonesia di ajang internasional? Oke, jujur saja sampai detik ini belum banyak orang tahu karena belum di-announce secara official di platform media manapun. Kalau misalnya orang-orang yang udah tahu pasti kaget ya. Karena aku kemarin sempat posting juga di Instagram, udah pakai sash yang ini. Terus hari ini juga aku photoshoot, aku ada sedikit-sedikit spoiler di Instagram story. Itu juga banyak yang excited dan juga kaget karena nggak ada aba-aba dan pengumuman sama sekali. Jadi semuanya lebih yang ke, internasional gitu, kapan, lebih gitu sih. Oke, berarti ini bisa dikatakan eksklusif ya. Baru pertama kali nih di POV pemirsa semuanya kita mengumumkan bahwa ini ada perwakilan Indonesia untuk di ajang Miss Universe 2026, dan tentunya Talita ini akan mewakili negara tercinta kita, negara Indonesia. Nah, Talita, kita kembali nih mengenai persiapan. Ini kan mungkin bisa dikatakan persiapannya sudah cukup dekat gitu ya ke ajang nanti pada saat mulai dari karantina sampai ke grand final. Nah, kalau saat ini persiapan apa yang sudah atau selesai dilakukan oleh Talita sendiri dengan tim? Kalau hari ini kita baru aja selesai melakukan photoshoot dan saat ini sudah dalam persiapan wardrobe juga. Sudah ada tim untuk evening gown dan beberapa baju selama di sana, dan dalam proses pembuatan national costume juga. Dan insya Allah mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi akan melakukan photoshoot untuk sisa-sisa baju yang lainnya. Seperti itu. Terus kemarin juga ada kelas dari Eljon Academy, itu kelas personal branding, kelas catwalk, kelas public speaking juga, seperti itu. Wow, jadi emang udah mulai dicicil gitu ya persiapan, tidak hanya mempersiapkan soal visual ataupun look, tapi juga aspek-aspek lainnya seperti tadi public speaking, catwalk, kelas dan lain sebagainya. Nah, kalau dilihat dari persiapan tadi mulai dari penampilan seperti wardrobe dan lain sebagainya, terus ada national costume juga gitu kan, itu kan pasti akan menjadi salah satu momen paling excited juga nih tentunya untuk Talita dan pageant lovers Indonesia gitu ya. Apakah Talita akan membawakan tema apa nih nanti pada saat di ajang internasional, terutama mengenai national costume gitu. Nanti kita akan bahas itu, tapi kita tunda dulu nih pemirsa, karena setelah ini kan pasti Talita akan dihadapkan lagi dengan persiapan-persiapan yang cukup banyak juga, apalagi dengan waktu yang mepet ini. Nah, kalau misalnya dikasih kesempatan nih Talita untuk memperkenalkan Indonesia kepada dunia, apa yang ingin Talita katakan mengenai Indonesia?
Aku mau mengatakan bahwa Indonesia itu adalah bukan merupakan sekedar destinasi saja, tetapi kita merupakan kesatuan dari 17.000 pulau yang berbeda dan tradisi yang berbeda, budaya yang berbeda. Tetapi kembali lagi itu bukan merupakan pembeda karena kembali lagi dengan slogan kita Bhinneka Tunggal Ika, itu merupakan kekuatan kita. Justru itu merupakan kekuatan kita. Karena dari perbedaan itu kita tetap tetap bisa ramah dengan satu sama lain, tetap bisa menerima perbedaan satu sama lain. Itulah yang mau aku angkat nanti, Kak. Oh wow, luar biasa. Jadi bisa dikatakan tadi kan Indonesia banyak sekali. Indonesia itu bisa dikatakan juga sebagai miniatur dunia gitu ya. Kita banyak sekali provinsi, kepulauan dan lain sebagainya. Itu salah satu yang ingin diangkat juga oleh Thalita untuk nanti di ajang internasional. Nah, kita kembali ke persiapan nih Thalita. Tentang persiapan ke ajang internasional itu kan apa sih yang membedakan pada saat Thalita itu maju ke ajang nasional sampai saat ini tuh maju ke internasional, apa yang dirasakan perbedaan yang signifikan? Kalau perbedaan yang signifikan pasti jauh banget ya, Kak. Karena di saat Miss Tourism Universe kemarin kita karantinanya itu di Jakarta. Jadi kalau untuk akses semisal ada yang kurang itu masih mudah. Ini di luar negeri lebih susah lagi. Kalau misalnya pun masih satu Indonesia mungkin masih bisa dikirim. Mungkin ya sehari 2 hari bisa sampai gitu kan. Ini kita harus melakukan proses lain-lainnya dulu. Nah, terus kalau misalkan untuk di sananya mungkin lebih ke kita harus belajar budaya sana juga ya kan. Jadi kita tidak semerta-merta membawa apa yang kita memang gak apa-apa bawa apa yang kita punya di sini ke sana, tetapi kita juga harus menyesuaikan dengan budaya yang memang sudah ada di tempatnya, seperti itu. Oke, ini kita sampai lupa nih ngomongin soal persiapan. Kita belum ngasih tahu sebenarnya nanti tuh Thalita akan maju ke ajang internasional itu di negara mana sih sebenarnya? Di Kuala Lumpur, Malaysia. Di Malaysia, tetangga gitu ya. Meskipun tetangga tapi tetap aja gitu ya. Pasti perbedaannya ngerasa aduh ini ketemu sama negara-negara lain. Nah, kalau misalnya tadi kan Thalita menjelaskan terkait perbedaan di nasional sampai ke internasional saat ini, dan tentunya pada saat nanti di internasional akan ada beberapa sesi juga gitu. Nah, apakah Thalita sudah diberikan informasi apa saja sih rangkaian yang nantinya akan Thalita dan finalis lain lakukan di saat nanti masa karantina sampai di grand final? Kalau overall kita di sana itu lebih ke show. Jadi di sana tuh aku juga sudah menyiapkan talent show, terus habis itu pameran nachos, national costume, terus ada gala dinner juga, ada grand final juga di akhirnya, seperti itu. Berarti kurang lebih hampir mirip lah ya rangkaiannya, mulai dari tadi ada sesi national costume, terus ada juga talent show dan lain sebagainya. Mengenai talent show boleh di-spill nggak sih? Apa nih kira-kira yang akan ditampilkan Thalita sebagai perwakilan Indonesia di sesi talent show itu? Oke, karena aku merasa aku punya kelebihan di seni tari, jadi aku tetap akan mengangkat seni tari ke internasional nanti. Kalau untuk daerahnya sendiri itu dari daerah Betawi. Wow, luar biasa. Jadi Thalita ingin memperkenalkan budaya Betawi melalui seni tariannya itu di ajang internasional Miss M Universe 2026. Nah, itu kan mengenai talent show. Kalau selanjutnya national costume, apakah udah di-spill di media sosial atau masih di-keep nih sama tim? Atau boleh deh kasih ke pemirsa nih dikit aja spill tentang temanya, atau mungkin sudah berapa persen tuh persiapan national costume yang akan dibawa sama Thalita nantinya? Oke, kalau national costume sendiri sudah 90%. Dan untuk daerah yang dibawa kali ya, aku nyebutin daerahnya aja kali ya. Itu dari Jawa. Wow, dari Jawa. Ini para penonton sahabat LJC bisa menebak-nebak nih. Udah dikasih clue, udah dikasih spill. National costume yang akan dibawa Thalita itu dari daerah Jawa. Nah, mungkin saat ini belum bisa dikasih tahu nih, tapi ya kita akan berikan kesempatan penonton semua untuk menebak. Boleh di kolom komentar semuanya menebak kira-kira apa nih tema national costume yang akan dipakai oleh Thalita di ajang Miss M Universe 2026. Nah, kembali ke persiapan nih Thalita. Tadi udah wardrobe, terus udah persiapan talent show juga sampai ke perintilan-perintilan termasuk ke talent show. Nah, kalau dari persiapan tersendiri nih, ada yang membantu tim di belakang layar, dan seberapa besar sih perbantuan tim itu pada saat
proses persiapan ke ajang internasional menurut Talita sendiri? Pastinya ada dari keluarga yang pertama ya, support dan doa pastinya. Terus dari lingkungan kantor pun juga ada yang support, jadi semuanya bantu mendoakan. Terus dari tim Eljon Pageant sendiri, hari ini kita juga habis melakukan photoshoot yang memang banyak banget dibantu oleh tim dari Eljon Pageants. Mulai dari pembelajaran kemarin, materi-materi juga sudah diberikan. Terus hari ini photoshoot mulai dari make up, hairdo, and then sesi fotonya sendiri, seperti itu. Lalu untuk support sendiri dari teman-teman juga banyak pastinya, Kak. Wah, Seperti keren itu. banget. Jadi benar-benar full of support gitu ya dari rekan-rekan terdekat, keluarga, dan tentunya dari tim Eljon Pageant gitu ya. Karena ini kan benar-benar akan mewakili nama negara Indonesia. Nah, menarik nih. Perbincangan kita sudah mulai membahas mengenai persiapan, dan selanjutnya nih kita masih akan membahas mengenai persiapan di ajang Miss M Universe 2026 bersama Talita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di POV Sudut Pandang Kita. POV Sudut Pandang Kita. Didukung oleh El Mori, dari alam untuk kesehatan Anda. El Mori, olahan daun kelor asli Indonesia yang dipilih karena memiliki banyak manfaat kesehatan. Dibuat dari bahan organik, berkualitas, dan alami. Kaya dengan protein, vitamin, kalsium, zat besi, dan magnesium, serta asam amino esensial yang bermanfaat bagi tubuh. El Mori kini hadir dalam berbagai pilihan praktis untuk menemani gaya hidup sehat keluarga Indonesia. Karena menjaga kesehatan keluarga bisa dimulai dari alam, dari daun kecil penuh manfaat dengan El Mori. Temukan El Mori dalam varian lengkapnya. Scan QR Code untuk informasi dan pemesanan produk. Hai Sobat PSMTI, yuk siapkan energi dan semangat kamu untuk ikut di acara PSMTI Fun Walk Sunset 2026. Ajang seru yang bukan cuma menyehatkan tubuh, tapi juga jadi momen kebersamaan penuh keseruan. Catat tanggalnya ya, Minggu 16 Agustus 2026, pukul 15 waktu Indonesia Barat di Sunset Pier Peak 2 Jakarta Utara. Banyak hadiah menarik hingga ratusan juta rupiah menanti. Bahkan, ada kesempatan ikut Lucky Draw Tour ke Tiongkok. Buruan daftar sekarang dengan scan QR Code berikut ini. Info lebih lanjut, hubungi nomor berikut ini. PSMTI Fun Walk Sunset 2026, harmoni dari tubuh, pikiran, dan jiwa adalah kesehatan. Hai Alaska, kok bulu kamu rontok? Wah, ya banget bulu rontoknya Alaska nih. Apa jangan-jangan di rumah penuh dengan bakteri sampai jamur kali ya? Buat kamu pecinta kucing, pernah nggak sih kepikiran kalau bulu mereka bisa jadi sarang bakteri? Tapi aku punya solusinya. Ivisan, teknologi kesehatan yang mampu membunuh 99,9% bakteri dan virus. Ivisan, lindungi rumah tetap higienis. Tuh kan, setelah kita pasang Ivisan, virus, bakteri, dan kuman pasti mati. Jadi kamu nggak perlu takut lagi sama Alaska. Emang Ivisan solusinya. POV Sudut Pandang Kita. Didukung oleh Halo sahabat Eljon, Anda kembali menyaksikan POV Sudut Pandang Kita. Dan saat ini kita masih bersama dengan Talita yang sedang mempersiapkan diri ke ajang internasional Miss M Universe 2026. Nah, kalau tadi sebelumnya kita sudah membahas nih, mengulik mengenai persiapan apa saja nih yang sudah dan sedang dilakukan oleh Talita bersama tim. Dan kali ini juga kita akan masih mengulik nih tentang persiapan apa saja nih yang saat ini sedang dilakukan oleh Talita dan juga tim Eljon Pageant khususnya. Nah, kalau berbicara nih mengenai ajang Miss M Universe 2026 tentunya, apa sih ataupun
pandangan dari Thalita sendiri melihat ajang Miss M Universe 2026 itu seperti apa? Kalau misalnya mengenai persiapan untuk ke sana ya Kak, pastinya melihat finalis-finalis yang lain sudah mempersiapkan dengan semaksimal mungkin. Maka dari kita pun juga gak mau kalah. Dari aku juga selain wardrobe, photoshoot dan lain-lain, pastinya juga sudah menyiapkan secara komunikasi, belajar komunikasi, terus advokasi dan lain-lain, supaya gimana caranya di saat nanti berkomunikasi itu gak hanya menghafal, tetapi aku ingin menyampaikan apa yang benar-benar dari gagasan pikiran aku gitu. Jadi bisa menyampaikannya itu tuh gak kayak menghafal ya, lebih betul. ke apa yang aku mau orang-orang tahu itu benar-benar tersampaikan dengan baik seperti itu. Berarti memang dari hati yang paling dalam secara tulus gitu kan, Iya. ingin memperkenalkan ataupun ingin memberikan nih apa yang selama ini ingin disuarakan oleh Betul. Thalita sendiri. Nah, ngomongin soal advokasi, tadi sempat disinggung ya sama Thalita sudah mempersiapkan advokasi. Nah, apa sih advokasi yang akan dibawa Thalita di ajang internasional nantinya? Kalau aku nggak jauh-jauh dari seni ya, masih sama dengan Miss Tourism Universe, cuman ada beberapa yang sudah aku tingkatkan lagi, aku upgrade lagi. Kalau yang sebelumnya aku menjadikan seni jembatan untuk budaya, kalau saat ini aku ingin meng-highlight bahwa melalui senilah keberagaman Indonesia ini menjadi suatu kekuatan, seperti itu Kak. Wow, luar biasa. Jadi betul, Thalita ini yang akan meng-highlight seni dari Indonesia ke ajang internasional. Nah, dari Thalita sendiri nih, pandangan ataupun POV dari Thalita, apa sebenarnya tantangan terbesar ketika harus bersaing dengan perempuan dari berbagai negara dan berbagai budaya? Kalau misalnya ditanya mengenai tantangan terbesar, semua tantangan adalah tantangan terbesar ya. Cuman kalau dari aku sendiri, aku berharap bisa tetap menjaga authenticity diriku, jadi tetap menjaga keunikan diriku. Jadi gimana caranya tetap membawa keaslian etika yang sudah saya pelajari di Indonesia di internasional nanti, kayak gitu. Wow, itu bisa dikatakan sebagai salah satu strategi juga ya yang Betul. sedang disiapkan atau dimatangkan oleh Thalita. Karena betul, ketika semua finalis kan pasti dia juga sama-sama membawa nama negara dan pastinya ingin memberikan yang terbaik untuk negaranya sendiri. Dan kunci utamanya kita harus memperlihatkan sisi keunikan kita. Karena kalau ditanya terbaik, semua finalis juga terbaik. Tapi kita harus jadi yang terbaik di antara yang terbaik itu kan. Jadi salah satunya mungkin tadi ingin menampilkan sisi keunikan yang dimiliki oleh Thalita di ajang internasional tersebut. Nah, kalau sebelumnya tadi Thalita sudah ngasih tahu nih mengenai persiapan dari penampilan visual kayak wardrobe, national costume dan sebagainya. Nah, ada nggak sih kemampuan lain yang menurut Thalita itu paling penting dimiliki oleh seorang perempuan ketika berada di panggung internasional? Kalau dari aku sendiri, menurut aku adalah kecerdasan emosional, karena kecerdasan emosional dan juga cara beradaptasi. Karena sebagai ratu yang baik, kita harus dapat beradaptasi dan juga berempati dengan semua orang, tidak memandang latar belakang mereka, kayak gitu Kak. Jadi dengan sifat itulah sebenarnya aku pernah belajar, yang aku sampai sekarang pelajari adalah setelah menjadi ratu, setelah menjadi queen, kita bukanlah ratu untuk orang, tetapi kita merupakan pelayan untuk masyarakat. Wow, seperti itu. Keren banget kata-katanya. Jadi biasanya kan seorang ratu itu dilayani, tapi Thalita ingin melayani, kita kan ingin memberikan pelayanan yang terbaik juga untuk masyarakat Indonesia. Betul. Khususnya. Wah, keren banget tuh mindsetnya, udah mindset seorang beauty queen gitu ya, luar biasa. Nah, kalau tadi persiapan soal fisik, itu kan bisa dikatakan kayak penampilan, terus ada juga talent show, national costume dan sebagainya, itu kan erat kaitannya dengan persiapan fisik. Nah, ada nggak sih persiapan mental yang sedang disiapkan juga mengenai entah itu saat untuk menghadapi tekanan, kritikan, dan ekspektasi ketika membawa nama Indonesia? Kalau menurut aku, kritikan bukanlah sesuatu hal negatif ya, justru menjadi keuntungan untuk aku karena aku jadi mengetahui apa kekuranganku dan dikoreksi oleh orang lain. Jadi aku sendiri bisa belajar dari kritikan-kritikan tersebut, kayak gitu Kak. Kalau mengenai ekspektasi sendiri, aku nggak menjadikan itu beban, justru aku jadikan sebagai pacuan. Wow.
gimana caranya aku bisa mencapai ekspektasi tersebut dengan kritikan-kritikan yang sudah dimasukkan ke aku kayak gitu. Itu benar-benar mindsetnya benar udah siap nih, mentalnya udah terbentuk gitu ya untuk mewakili nama Indonesia di ajang internasional. Nah tadi sempat disinggung mengenai kritikan terus ekspektasinya, mungkin kalau misalnya berbicara mengenai ekspektasi itu kan di luar kuasa kita gitu ya, ekspektasi orang kita tidak bisa mengontrol ekspektasi orang terhadap kita, tapi balik lagi kita membawa nama Indonesia itu bukan untuk mewujudkan ekspektasi orang, tapi kita benar-benar murni pure ingin memperkenalkan nama Indonesia umumnya dan khususnya ingin memperkenalkan masyarakat Indonesia yang tadi yang di-highlight oleh Thalita, ingin memperkenalkan bagaimana ramahnya para masyarakat Indonesia, para perempuan Indonesia. Nah ngomongin soal kritikan nih, pernah nggak sih, penasaran aja nih sebenarnya, pernah nggak sih Thalita ada momen dimana mempunyai ataupun terlontar hate comment, entah itu di media sosial ataupun secara langsung yang terlontar kepada Thalita, dan bagaimana sebenarnya seorang Thalita menghadapi hate comment itu? Kalau aku sendiri yang aku rasakan kalau untuk hate comment banget sih enggak ya, lebih ke dibanding-bandingkan dengan finalis lain gitu. Nah justru dengan aku dibanding-bandingkan, aku lebih ingin berpacu untuk lebih dari orang yang dibandingkan ke aku. Kayak gitu, misalkan kayak oh si ini tuh kayaknya kebanting deh, si Thalita kebanting sama si ini misalkan, karena si ini mungkin dia lebih rapih dalam berpakaian atau saat berbicara dia lebih lancar. Itu merupakan suatu pacuan buat aku, karena dari situ aku jadi punya semangat untuk belajar lebih kayak gitu. Wow, jadi bukan hate comment, lebih ke kritikan ataupun hal yang mungkin tadi salah satunya ketika ada orang yang membanding-bandingkan Thalita dengan finalis lain, itu justru dijadikan sebagai motivasi gitu ya. Jadi itu mohon maaf nih para haters di luar sana, itu tidak mempan gitu ya. Ketika ingin memberikan hate comment kepada Thalita, itu justru menjadi acuan gitu yang lebih besar bagi Thalita untuk memberikan yang terbaik lagi untuk dirinya sendiri, tentunya untuk negara Indonesia. Nah ngomongin soal persiapan, jika ada satu hal nih dalam diri Thalita yang masih ingin ditingkatkan sebelum berangkat ke Miss M Universe 2026, apa sih dan bagaimana cara Thalita untuk meningkatkan hal tersebut? Aku juga masih berproses dalam hal ini ya Kak. Aku ingin meningkatkan kelancaran, spontanitas dalam berpikir kritis. Jadi aku ingin dapat mengupgrade diri aku, apalagi untuk berpikir kritis untuk menghadapi isu-isu global. Betul. Karena seorang ratu harus bisa berpikir secara cepat, apalagi problem solvingnya. Dan aku ingin dapat dengan lancar menghadapi interview atau saat menjawab pertanyaan di saat final nanti. Gitu. Wow, luar biasa. Berarti lebih ke bagaimana mempersiapkan communication skill juga gitu ya, karena erat kaitannya tadi seperti yang dikatakan oleh Thalita sendiri, kita seorang finalis itu harus paham ataupun harus aware dengan isu-isu global gitu ya. Itu kan cukup berat juga, karena meskipun kita sebagai perwakilan Indonesia, kita juga harus mengetahui nih apa nih yang sedang hangat diperbincangkan di global. Itu seperti apa, itu menjadi PR ataupun challenge tersendiri gitu ya untuk para finalis. Nah, mengenai soal persiapan nih, tadi kan Thalita sudah ngomongin soal persiapan fisik dan juga mental. Nah, kalau dari Thalita sendiri, bagaimana sih cara menjaga kesehatan fisik dan mental pada saat nanti nih karantina di negeri orang? Bagaimana cara mempersiapannya? Aku sendiri pernah bilang juga di podcast ini, kalau misalkan menjaga kesehatan mental itu merupakan hal yang paling sulit, apalagi di dalam masa karantina ya. Di dalam masa karantina itu kita yang tidurnya tengah malam dan bangun di subuh lagi untuk persiapan. Kalau untuk menjaga kesehatan pastinya makan dan tidur yang cukup. Yang aku sendiri juga sebenarnya still working on that, karena aku sendiri masih banyak yang komen Thalita susah makan, Thalita susah makan, tidurnya tidak cukup. Itu masih aku on progress ya, tapi semoga harapannya memang di saat karantina nanti sehat-sehat aja. Oke, amin amin ya, kita sama-sama doakan nih untuk persiapannya, baik itu dari fisiknya, mentalnya, benar-benar semoga bisa terjaga gitu ya dari awal persiapan, dari sekarang bahkan nih sampai ke karantina dan ke grand final nantinya. Nah, ngomongin soal persiapan, nanti kan Thalita akan datang ke negeri Malaysia ataupun negeri yang memang itu luar jangkauan dari wilayah Indonesia gitu kan.
lebih ke penasaran aja sebenarnya ini. Talita itu orangnya yang mudah kangen ke lingkungan yang biasanya kan meskipun Indonesia dan Malaysia itu kan tidak jauh beda ya dengan karakteristiknya, budayanya itu kan mirip-mirip. Tapi ada nggak sih sisi di mana pada saat nanti nih ketika Talita ngerasa homesick gitu ya, apa strategi yang akan dihadapi ketika mengalami ataupun ada tekanan homesick pada saat karantina nantinya? Kalau aku sendiri dari keluarga semuanya nelponin terus ya. Bahkan dari tadi aku photoshoot udah berapa kali bundaku nelponin, selalu nanyain kabar. Pastinya bakal ada kangen-kangenan juga, cuman ya dengan ditelepon-teleponin terus dan ditanya terus kabarnya, mungkin itu lebih sedikit mengurangi rasa rindu sih Kak. Oke, berarti itu bisa salah satu hal yang dilakukan Talita ketika ngerasa homesick ataupun kangen nih sama keluarga. Apalagi kan kalau di Indonesia ya masih bisa kejangkau gitu ya, terlihat meskipun di Indonesia di media sosial kelihatan aktivitasnya, tapi kan ini beda ya di negara orang. Aduh, pasti apalagi yang namanya orang tua gitu kan, ada rasa cemas dan khawatirnya juga. Nah, ngomongin soal platform nih, Miss M Universe 2026, menurut Talita, platform ini tuh sangat besar gak sih impact-nya untuk memperkenalkan masing-masing negara di ajang tersebut? Pastinya besar banget ya, karena balik lagi kita di sana bertemu dengan orang-orang dari berbagai negara. Dengan kita sharing-sharing, oh di negaraku tuh kita punya ini. Terus misal kamu punya apa gitu. Jadi itu merupakan sesi bertukar wawasan sih sebenarnya ya, yang nanti bisa diceritakan oleh satu sama lain ke negaranya masing-masing, kayak gitu Kak. Jadi kalau misalnya ditanya impact-nya pasti besar, apalagi masing-masing negara juga menyuarakan keunikan dari negara mereka masing-masing dengan net cost-nya masing-masing, terus dengan talent show-nya masing-masing, itu pasti mengangkat kebudayaan dari negara masing-masing seperti itu. Keren. Jadi bisa dikatakan ajang ini juga salah satu pertukaran wawasan, pertukaran budaya. Jadi yang namanya kalau kita sebenarnya tidak dengan datang langsung pun sebenarnya bisa tahu kan, tapi akan menjadi suatu privilege juga gitu ya. Bisa menjadi salah satu keuntungan terbesar juga untuk para fans nantinya bisa secara langsung nih komunikasi dengan all finalist dari beberapa negara, mendengarkan secara langsungnya itu berkaitan dengan budaya ataupun keunikan dari negara yang dimiliki oleh masing-masing dari finalis tersebut. Nah, mengenai soal tadi persiapan kan di awal sempat disinggung juga mengenai etika ataupun attitude. Dan itu tuh benar-benar apa yang dikatakan sama Talita, attitude itu tidak bisa dibohongi karena pure kan dari dari hati seorang finalis. Nah, kalau dikatakan nih mengenai attitude, pengetahuan dan juga penampilan, mana sih yang paling penting dari ketiga itu? Pastinya attitude sih. Kenapa itu? Memang karakter dari dirinya masing-masing. Karena kemarin aku juga sempat belajar ya. Orang kalau misalnya secantik apapun mereka, sepintar apapun mereka, apabila mereka memiliki etika yang dibilang kurang baik, dari awal jalan ketemu orang aja kalau misalnya cara jalannya sudah salah dan tidak baik, juga udah males ngobrol gitu, secantik apapun, sehebat apapun. Dan aku kemarin diberitahu kalau misalkan attitude itu gak bisa dipaksakan. Kalau misalkan dipaksakan, aku belajar dari mentorku saat kemarin personal branding. Kalau misalkan attitude itu dipaksakan pasti capek. Kalau misalkan attitude itu pura-pura, semisal berdiri tegap atau harus ngomong dengan bahasa yang tertutur, itu capek. Tapi kalau misalkan memang konsisten, ya udah, karena itu emang sudah yang sehari-hari kita lakukan seperti itu. Jadi benar kunci utamanya konsisten tadi gitu ya, ketika tadi ditanya mana yang paling penting antara etika, penampilan dan juga pengetahuan, tetap etika ada di jajaran paling atas gitu, karena itu modal utamanya bagi seorang beauty queen gitu. Ketika etika sudah dipunya, pasti aspek lainnya juga pasti ikut dibarengi gitu ya, luar biasa. Nah, sahabat Eljon, ini kita sudah mulai mengerucut nih ya penampilan persiapan ke ajang Miss M Universe 2026, dan setelah ini kita masih akan berbincang nih mengenai makna dari seorang perempuan Indonesia itu seperti apa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di POV Sudut Pandang Kita. POV Sudut Pandang Kita Didukung oleh
Inilah Prime Report selengkapnya. Di Eljon TV. Hotel yang level menengah bahkan Halo Mas Regar, apa kabar? Tunjukkan pesona, kecerdasan, kepedulian, dan dedikasimu dalam mempromosikan pariwisata Indonesia melalui ajang Putri Pariwisata Indonesia 2026 dengan tema Sustainable Tourism. Ini bukan sekedar kompetisi, tetapi wadah bagi perempuan muda Indonesia untuk menjadi duta yang menginspirasi, melestarikan budaya, serta menggaungkan pariwisata berkelanjutan ke tingkat nasional maupun internasional. Daftar sekarang di link bit.ly/ppi 2026. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp official Eljon Pageants 088 8606 1888 atau 089 523 268 053. Mari wujudkan mimpi, bawa suara daerahmu, dan menjadi bagian dari generasi yang mencintai Indonesia melalui pariwisata yang berkelanjutan. Jadilah Putri Pariwisata Indonesia selanjutnya. Siapa bilang pageants cuma soal jalan di catwalk dan pakai crown? Di POV, Talent of Pageants, kamu bakal lihat sisi lain yang gak kalah keren. Saksikan aksi, cerita, dan bakat beauty pageants yang belum banyak orang tahu. dia tersebut. Oke, jadi pemeran cowoknya ya, bukan pemeran ceweknya ya. Iya. Atau enggak kakak nyanyi aja aku apa? Jangan dong, ramennya. Hancur. TOP, Talent of Pageants. Saatnya talent berbicara. Setiap Rabu pukul 16.05 waktu Indonesia Barat di Eljon TV. Setiap tempat punya cerita. Mengeksplorasi tempat bersejarah, menggali kisah, dan menelusuri setiap peninggalan peradaban dari masa ke masa. Masjid ini namanya dulu bukan Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Mas Nana. Bukan ya. Oh, siap. Masjid ini dulu namanya Masjid Agung Pakungwati. Masjid Agung Pakungwati ya, teman-teman. Saksikan perjalanan yang membuka mata. Jejak Kisah, Sabtu 16.05 waktu Indonesia Barat, hanya di Eljon TV. POV Sudut Pandang Kita Didukung oleh Halo sahabat Eljon, Anda kembali menyaksikan POV Sudut Pandang Kita. Nah sahabat Eljon semuanya, tadi kita sudah banyak nih ngomongin soal persiapan, mulai dari persiapan fisik, mental, sampai bagaimana nih apa yang akan dibawa Thalita untuk memperkenalkan negara Indonesia kepada dunia, khususnya para finalis nantinya. Nah kita sekarang ngomongin soal personal, karena kan ajang ataupun beauty pageant itu erat kaitannya dengan sosok perempuan, apalagi perempuan Indonesia itu karakteristiknya sangat beragam. Betul. Nah kalau dari Thalita sendiri, apa sih sebenarnya definisi dari perempuan yang kuat di era sekarang? Kalau dari aku sendiri, perempuan yang kuat di era sekarang itu adalah perempuan yang tidak pernah merasa gagal atau takut untuk menjadi dirinya sendiri. Karena menjadi diri sendiri itu adalah yang paling sulit. Kalau menjadi orang lain, kita tinggal meniru, itu mudah. Tapi menemukan keunikan yang menemukan keunikan dan potensi yang benar-benar ada dalam diri kita, itulah yang paling sulit. Dan aku paling mengapresiasi orang-orang yang berani tampil beda. Aku selalu kagum sama orang-orang yang tampil beda, karena disitulah keberanian mereka diuji, Kak. Betul ya? Iya, luar biasa. Jadi benar apa yang dikatakan sama Thalita, ketika seorang perempuan itu tidak hanya dilihat dari, saya ingin jadi itu, saya ingin menjadi A, B, C, tapi tidak. Tapi harusnya itu kita sendiri ataupun para perempuan itu menunjukkan apa yang menjadi keunikan yang dimiliki oleh perempuan tersebut. Betul. Nah ngomongin soal perempuan kan secara singkatnya kita harus mengenali diri sendiri. Nah kalau dari Thalita sendiri, gimana sih cara Thalita mengenali keunikan yang Thalita punya?
Kalau aku sendiri itu dengan mencoba segala macam hal yang aku percaya aku bisa lakukan. Kayak misalkan aku mencoba menari. Ternyata aku suka menari. Aku berani tampil beda di saat aku menari. Seperti itu. Jadi di saat orang-orang takut untuk show up di depan umum, aku merasa itu merupakan suatu kelebihan aku karena aku bisa tampil berbeda dari antara mereka yang masih merasa takut untuk menunjukkan apa yang mereka punya, apa yang mereka bisa, dan lagi kayak misalkan berkomunikasi saat ini nih, nggak semua orang berani. Iya, betul. Karena di saat aku sekolah pun masih banyak teman-temanku yang takut untuk menyuarakan apa yang mau mereka sampaikan gitu kan. Dan ini merupakan suatu kebanggaan dari diriku sendiri ya Kak, karena aku sendiri merasa oh ini ternyata keunikan dan potensi yang aku punya sejauh ini ternyata. Dan pasti masih banyak di depan potensi-potensi yang bisa digali, dan aku berharap masih bisa menemukan potensi-potensi itu. Wow, luar biasa. Jadi kunci utamanya nih bagi perempuan Indonesia khususnya dan umumnya nih bagi masyarakat luar, generasi muda yang ngerasa aduh kayaknya saya nggak punya jati diri ataupun saya tidak kenal sama diri sendiri, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mencoba hal yang baru. Betul. Gitu. Coba-coba in a positive way gitu kan, in a good way. Jadi ketika kita, aduh kayaknya saya penasaran nih nyoba, misalnya tadi seperti yang dikatakan Talita mencoba di dunia seni dan ternyata oh iya ya ternyata saya mempunyai potensi ataupun kemampuan di dunia seni, salah satunya seni tari, dan itu akan menjadi salah satu kelebihan juga yang nantinya mungkin orang-orang di luar sana terlalu fokus pada kekurangan diri. Nah salah satunya dengan cara ayo coba explore lagi, mencoba hal-hal baru di lingkungan sekitar, dan hal kecil yang dilakukan dengan konsisten itu pasti akan berdampak positif yang baik untuk diri sendiri. Nah ngomongin soal perempuan nih Talita, menurut Talita sendiri seorang perempuan itu apakah harus selalu terlihat sempurna untuk bisa menjadi seorang role model? Oke, ini pertanyaan menarik. Karena pada dasarnya kesempurnaan itu nggak nyata, nggak pernah ada. Justru perempuan yang kuat itu mereka dapat menginspirasi orang lain tanpa celah. Karena mereka merasa mereka bisa bangkit, mereka bisa upgrade diri mereka dari kekurangan mereka. Mereka sadar kekurangan mereka apa, dan dari situ mereka menginspirasi yang lain tanpa celah, seperti itu Kak. Dan justru kembali lagi kesempurnaan yang tidak ada menjadi ada karena dia mampu mengupgrade dirinya sendiri, mampu menginspirasi orang lain, seperti itu. Luar biasa. Jadi yang namanya sempurna itu ketika kita mengejar kesempurnaan ya kita capek sendiri gitu kan, karena sejauh manapun itu tidak akan ada titik kesempurnaan bagi siapapun gitu ya. Jadi ngapain capek-capek gitu ngejar yang nggak ada, jadi lebih ke fokus aja ya sama diri sendiri, berikan apa tadi yang di awal, sisi keunikan yang bisa dijadikan sebagai sosok seorang perempuan Indonesia itu seperti apa. Nah, ngomongin soal perempuan Indonesia, kalau Talita ini kan termasuk Gen Z juga nih ya, generasi muda gitu. Permasalahan utama generasi muda di Indonesia itu apa sih sebenarnya saat ini? Kalau yang aku rasakan, makanya ini yang aku angkat di advokasi aku adalah kurangnya apresiasi untuk saat ini ya, kurangnya apresiasi pada tradisi yang kita punya. Karena kembali lagi, ini udah pernah aku bahas, sangat disayangkan karena kita punya tradisi original yang dibangun memang asli dari kita, bukan dari orang lain. Sangat disayangkan kalau misalkan dapat punah seperti itu, kayak gitu aja. Dan disinilah aku membuat advokasi yang memang tujuannya adalah untuk meningkatkan awareness anak-anak muda kalau misalkan mereka harus lebih mengapresiasi originalnya tradisi dan seni yang ada di Indonesia, seperti itu. Luar biasa. Jadi kita tidak boleh apa ya, kebawa arus zaman gitu ya. Mentang-mentang oke ini zamannya udah zaman modern, kita ya udah deh tradisi lama kita tinggalin, gak seperti itu. Kita buktikan bahwa tradisi dan perkembangan zaman itu bisa berjalan beriringan gitu ya. Kita bisa melakukan perkembangan zaman, tapi juga kita bisa mempertahankan budaya tradisi original dari Indonesia itu sendiri. Nah, ngomongin soal perubahan nih. Kalau misalnya Talita diberi kesempatan untuk mengubah satu hal di dunia ini melalui platform yang dimiliki, apa yang ingin Talita ubah?
Tadi kembali lagi aku ingin mengubah cara berpikir anak-anak muda ya Kak, bagaimana mereka mengapresiasi seni kita, terus bagaimana cara mereka bisa melestarikan dan mengembangkannya, apalagi anak muda, apalagi Gen Z itu dikenal dengan sifat-sifatnya yang kreatif. Iya, betul. Gitu. Jadi bagaimana caranya dengan kreativitas yang berlebih ini dapat dimanfaatkan ke arah seni tradisional Indonesia kayak gitu. Wow, keren. Nah, itu kan berkaitan dengan mindset ya, mindset seorang generasi muda ataupun masyarakat umum. Lebih luasnya masyarakat Indonesia. Ini kan di zaman sekarang itu tidak jauh-jauh dari yang namanya bermain media sosial. Iya. Nah, kalau dari Thalita sendiri, seberapa berpengaruh sih media sosial untuk mempertahankan budaya Indonesia? Mungkin kalau dilihat media sosial itu sederhana ya. Tetapi kalau misalkan sudah terjun ke dalamnya, impact-nya sangat besar sekali. Betul. Karena jejak internet itu akan selalu ada. Iya. Sampai kapanpun, apalagi dengan teknologi yang makin canggih, apapun yang kita posting, apapun yang kita foto, apapun yang kita ketik atau kita sampaikan ke orang lain itu akan selalu terekam. Seperti itu. Jadi kembali lagi, walaupun memang sangat simpel, sangat sederhana, jadi dengan kita buka HP aja itu sangat sederhana, tetapi apapun yang kita lakukan itu impact-nya akan sangat besar untuk kedepannya. Wow, luar biasa. Jadi kunci utamanya kita bisa melakukan hal yang terkecil dulu gitu ya. Iya. Sesederhana itu tuh kita bisa melakukannya di lingkungan sekitar dan dampaknya itu yang lebih besar. Jadi ketika kita memikirkan aduh media sosial itu berpengaruh untuk meningkatkan ataupun mempertahankan budaya Indonesia, ya kita lakukan secara konsisten. Ketika kita sudah melakukan misalnya nih dengan membuat konten kan kita generasi muda khususnya gitu ya sangat aktif di media sosial, kenapa tidak gitu menggunakan platform media sosial untuk lebih memperkenalkan lagi budaya Indonesia khususnya ke negara-negara luar ataupun kepada dunia. Oke, Thalita, kita kembali lagi nih berkaitan dengan mahkota ataupun ajang beauty queen, beauty pageant. Menurut Thalita, mana sih yang lebih sulit, memenangkan sebuah mahkota atau mempertahankan nilai dan prinsip setelah mendapatkannya? Pastinya mempertahankan nilai dan prinsip ya Kak. Karena kalau misalnya mempertahankan mahkota itu bisa didapatkan kapan aja. Karena mendapatkan mahkota itu kita menginspirasi jangka pendek. Jadi selama kompetisi aja dapat mahkota udah gitu. Tapi kalau misalnya mempertahankan prinsip itu bukan sampai masa jabatan kita selesai, selamanya sampai hari terakhir kita hidup. Itu kita harus mempertahankan prinsip, itu sih yang paling susah ya kalau menurut aku, karena balik lagi mahkota itu hanya sekedar fisik, bisa dilupakan kapan aja, bisa ketinggalan atau amit-amitnya bisa hancur gitu ya. Tapi kalau misalkan prinsip cara berpikir kita itu akan selalu diingat oleh orang lain. Wow, luar biasa. Kalau pageant lovers menyebutnya 1 tahun menjabat selamanya menginspirasi. Betul. Ya. Itu jadi kunci utama para pelaku pageant ataupun beauty pageant ketika ngomongin soal penobatan ya. Kalau misalnya hanya dari karantina sampai ke grand final itu kan ya udah. Kalau misalnya prioritas utamanya hanya mengejar mahkota, after itu kan tidak ada lagi hal yang dilakukan. Tapi Thalita mempunyai mindset ketika sudah mempunyai mahkota, mempunyai selempang dan menjadi sosok public figure itu ingin lebih memberikan impact lagi kepada masyarakat luas. Oke, Thalita, kita mencoba untuk berandai-andai. Jika suatu saat nih malam grand final Thalita dinobatkan sebagai Miss M Universe 2026, apa hal pertama yang ingin Thalita lakukan setelah menerima mahkota itu? Setelah menerima mahkota, aku pastinya ingin berterima kasih kepada keluarga, tim di belakang, pageant lovers, dan kepada Indonesia dan seluruh dunia. Dan aku ingin menghadap kamera, tarik napas yang panjang, and then say, Indonesia, we did it. Wow, luar biasa, keren. Itu akan menjadi salah satu sejarah juga gitu ya, menyebutkan sebenarnya itu perkataan yang simple gitu kan. Indonesia, we did it. Nah, kalau ngomongin soal redaksi ataupun diksi Indonesia, we did it, apa sebenarnya makna itu dari Thalita sendiri?
Karena kemenangan ini bukan cuma punyaku, Wow. tetapi punya Indonesia, punya tim saya, punya keluarga saya. Pokoknya seluruh Indonesia ini merupakan kemenangan kita apabila hal itu terjadi. Amin ya. Amin, amin. Dan kita sama-sama doakan dan juga aminkan gitu ya. Amin. Semoga nanti pada saat grand final Thalita bisa memberikan yang terbaik juga dan bisa menyabet gelar utama sebagai winner Miss M Universe 2026. Nah, Thalita, apa sih yang ingin Thalita katakan untuk keluarga mungkin yang saat ini sedang nonton di rumah selama ini yang sudah mensupport, membantu secara mental juga, apa yang ingin katakan sama Thalita kepada keluarga? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Thalita Amini, Miss Universe 2026 from Indonesia. Sebelumnya terima kasih atas dukungannya kepada keluarga, kerabat, teman-teman, tim yang hebat dan seluruh warga Indonesia, khususnya pageant lovers. Itu salah satu harapan terbesar dari seorang Thalita gitu ya, untuk membawa nama baik Indonesia di ajang internasional yaitu Miss M Universe 2026. Oke Thalita, sebelum menutup dialog kita di sore hari ini, yang namanya pageant kan tidak terlepas dari yang namanya opening number. Boleh dong sebelum di closing nih, Thalita latihan dulu nih sebelum nanti menggema nama Indonesia di malam final. Boleh kita perlihatkan dulu nih ke para penonton sahabat LJON TV. Oke. Boleh pakai pose-nya gak? Boleh. Oke. Thalita Amini, Indonesia. Wow, luar biasa, keren. Itu udah punya signature gitu ya. Itu baru latihan di studio, apalagi nanti kalau misalnya secara langsung di malam puncak grand final Miss M Universe 2026. Keren banget. Thalita, terima kasih banyak. Thank you so much untuk Kadi. informasi dialognya di sore hari ini, luar biasa. Ini adalah salah satu sosok perempuan muda Indonesia yang sangat bangga. Saya yakin orang-orang di luar sana, terutama keluarga yang menonton saat ini, sangat bangga mempunyai perempuan seorang Thalita yang tidak hanya membawa nama diri sendiri, tidak hanya membawa nama provinsi, tapi membawa nama Indonesia di ajang internasional. Jadi untuk semua masyarakat Indonesia, terutama para pageant lovers Indonesia, kita sama-sama beri dukungan yang penuh untuk Thalita di ajang Miss M Universe 2026. Semoga bisa memberikan hasil yang terbaik dan tentunya bisa menggelar ataupun menggemakan nama Indonesia Widide tadi di malam puncak grand final Miss M Universe 2026. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Thalita, selamat berjuang. Semoga semua persiapannya dilancarkan. Dan tentunya apapun nanti hasilnya, kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai pageant lovers Indonesia akan bangga mempunyai sosok perwakilan Indonesia, paket komplit seorang Thalita di ajang internasional Miss M Universe 2026. Dan tentunya sahabat LJON TV semuanya, demikian nih POV kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan POV dan tentunya saksikan terus nih Point of View di LJON TV untuk diskusi menarik lainnya. Update berita terkini seputar pariwisata, bisnis dan investasi di portal berita eljon.media. Jangan lupa juga ikuti sosial media kami di @eljonnews, @eljontv.official. Dan akhirnya saya Anggi Hilman pamit undur diri. LJON TV, pionir televisi pariwisata dan dialog inspiratif Indonesia. Sampai jumpa. POV, Point of View, ruang diskusi, perspektif baru lintas generasi. Bukan sensasi, bangun diskusi, data bicara, bukan asumsi. Pariwisata bangkit, bisnis maju, investasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita.